Masih melanjutkan kajian kita tentang 40 hadis tentang amalan-amalan yang ringan tapi berpahala besar. Sekarang hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh, hadisnya an Abi Dzarrin. Diceritakan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. An Abi Dzarrin, cerita dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Fa kullu tasbihatin sadaqatun, wa kullu tahmidatin sadaqatun, wa kullu tahlilatin sadaqatun, wa kullu takbiratin sadaqatun, wa amrun bil ma'ruf sadaqatun, wa nahyun 'anil munkari sadaqatun, wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Yusbihu, setiap pagi, ala kulli sulama, atas setiap persendian, min ahadikum, dari salah seorang di antara kalian, itu ada sodakotun, sodakohnya. Konon jumlah persendian manusia ini ada 300 sekian. Maka kita wajib bersedekah dalam jumlah sebanyak sendi di dalam tubuh kita. Sodako itu tidak harus berupa harta. Dalam hadis ini dikatakan fakullu tasbihatin sodako, maka setiap tasbih itu punya nilai sodako. Jadi sodako tidak harus berupa apa tadi? Harta. Tasbih juga berupa sodako. Tasbih itu bisa berupa tasbih juga bisa menjadi sodako. Wa kullu tahmidatin sodako, setiap tahmid alhamdulillah itu juga sodako. Wa kullu tahlilatin sodako, setiap bacaan la ilaha illallah itu juga sodako. Jadi kita bilang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Terus wa kullu takbiratin sodako, bacaan takbir juga sodako. Allahu akbar itu sodako. Jadi kalau kita diam-diam baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu tanpa kita sadari kita sudah bersodakoh. Mungkin maaf ya, orang bertanya mungkin ya, letak sodakohnya di mana? Kan sodakoh itu identik dengan berbagi ya. Kalau mendoakan jelas lah. Kalau tasbih, tahmid, takbir, tahlil tadi itu, letak nilai sodakohnya di mana? Ini rumus ya. Malaikat itu mencium aroma wangi setiap kebaikan Bani Adam. Sehingga kalau ada seorang yang berzikir, itu aroma wangi itu tercium oleh para malaikat, sehingga malaikat itu mendekat. Dan yang mendekat itu malaikat rahmat. Sehingga di mana ada orang itu berzikir, malaikat rahmat banyak di situ itu. Sehingga yang diuntungkan dengan zikir itu tidak hanya yang berzikir, tapi yang di sekitarnya bisa kena dampak positif dari zikir orang yang berzikir itu. Kayak kita ngaji gini nih, itu tidak hanya kita yang untung, tapi sekitar kita juga diuntungkan dengan kita ngaji. Kenapa? Karena dikepung oleh rahmat, gitu loh. Nah, makanya itu nilai sodakohnya itu di situ. Jadi orang yang berzikir kepada Allah dengan tasbih, tahmid,
tahlil, takbir tadi itu mendatangkan rahmat, dikepung malaikat rahmat, sehingga itu menguntungkan dirinya dan sekitarnya. Wa amrum bil ma'ruf, mengajak orang, memerintahkan orang untuk berbuat baik adalah shadaqatun, sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, dan mencegah orang dari kemungkaran itu shadaqatun, juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika, dan mencukupi semua itu, artinya dianggap kita sudah sedekah sebanyak ruas di tubuh kita itu dengan rakaatani yarka'uhuma minad duha, rakaat ruku 2 rakaat di waktu duha. Jadi kalau kita sholat duha 2 rakaat itu setara dengan kita bersedekah sebanyak ruas di dalam tubuh kita. Hadisnya riwayat Muslim, hadisnya sahih. Kalau 4 rakaat itu jalbur rizki, menarik rizki. Itu saya nanti sekali waktu kalau di rumah punya kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq ya. Nanti bisa dibuka di bab sholat duha. Bab sholat duha itu suatu saat Nabi dan beberapa sahabat pulang cepat dari sebuah peperangan dengan ghanimah yang begitu besar. Sahabat itu sampai gumun gitu, gawok, kagum. Terus kata Nabi au kama qala, dalam fikih sunnah itu dikatakan, mau enggak kalian aku tunjukkan yang lebih cepat dari ini? Jadi mau enggak aku tunjukkan kepada kalian yang lebih cepat dari ini? Au kama qala, mau ya Rasulullah. Kata Nabi dalam hadis itu, wudu dari rumah dengan sempurna, sholat duhanya di masjid. Wudu di rumah, sholat duhanya di mana? Di masjid. Kalau 2 rakaat setara dengan sedekah tadi itu, kalau 4 rakaat itu menarik rizki. Tapi wudunya di rumah, sholat duhanya di masjid. Itu kalau ingin lebih cepat sholat duhanya menarik rizki. Nanti apa yang saya katakan bisa dicek di Fikih Sunnah Sayyid Sabiq bab tentang sholat duha. Kalau 6 rakaat, seingat saya hadisnya riwayat At-Tirmidzi untuk keamanan. Berikutnya hadis yang ke-8. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah ini sahabat Nabi yang ibunya sebelum masuk Islam hampir tiap hari itu memaki-maki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sowan sama Nabi, hadisnya Sahih Muslim ini. Ya Rasulullah, ummah, ibuku. Ada apa ibumu, kata Nabi? Udah gak tahan saya Rasulullah, ibu saya hampir tiap hari memaki-maki Anda. Terus maumu apa? Kalau bahasa kita ini ini mafhum riwayat ya. Kata Abu Hurairah, doakan ibu saya ya Rasulullah. Maka Nabi mendoakan itu. Kata beliau, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Itu Nabi belum turun tangannya, Abu Hurairah udah lari duluan. Lari bergegas menemui ibunya. Rupanya ibunya sedang mandi. Selesai mandi, kata ibunya, antar aku menghadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa wahai ibu? Aku mau bersyahadat, aku mau masuk Islam. Ya, kalau dalam mazhab Maliki, kalau ada orang mau masuk Islam suruh mandi dulu, baru bersyahadat. Kalau mazhab Syafi'i bersyahadat dulu, baru mandi. Ya, kalau yang mandi dulu baru bersyahadat, ini hadisnya Sahih Muslim. Saya teruskan ya.
Akhirnya ibunya masuk Islam. Kalau yang syahadatul baru mandi itu Abu Tolha, hadis Abu Tolha. Ada seorang sahabat, dia bersyahadat, kata Nabi bawa dia ke tengah kebun Abu Tolha, suruh mandi. Qala, beliau berkata li Bilalin, kepada sahabat Bilal, inda sholatil fajr, ketika sholat fajar, ya Bilal, wahai Bilal, kata Nabi pas sholat subuh itu, hadis nih, cerita dong sama aku, kata Nabi, amalan apa yang paling kamu, amalan apa yang paling utama yang sudah kamu amalkan di dalam Islam. Kok fa inni sami'tu dufana 'alaika baina yadayya fil jannah. Kok sampai-sampai aku itu bisa dengar suara dua sendal kamu itu di hadapan saya melintas saat saya berada di surga. Amalan utama apa wahai Bilal? Kok sampai suara sendal kamu bahkan sudah terdengar di mana? Di surga, saat saya berada di surga itu. Nabi bertanya sama siapa? Sahabat Bilal. Jadi ada orang-orang tertentu itu yang berjalan di muka bumi tapi sendalnya sudah terdengar di mana? Di surga, dalam kesendiriannya. Kalau kita ngaji begini, ini namanya zikir menyebut nama Allah bersama-sama namanya ini. Maka saat ini juga semoga ya, nama kita sedang disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang lebih mulia daripada yang ada sekarang ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Anbiya, mursalin, syuhada, solihin, termasuk malaikatil muqarrabin, para malaikat muqarrabin. Nah, sehingga kalau kita sering begini, insya Allah tanpa kita sadari nama kita terkenal di langit sana. Sering saya sampaikan ya, An-Nahl surah ke-16 ayat 32 itu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikatnya wajib mengucap salamun alaikum, permisi terlebih dahulu. An-Nahl surah ke-16 ayat 32. Kata sahabat Bilal, tidak ada amalan yang utama yang aku sudah amalkan kecuali bahwa jika aku bersuci, berwudu pada satu kesempatan malam ataupun siang, melainkan aku selalu sholat dengan wudu tersebut di samping sholat yang wajib. Namanya sholat apa? Syukrul wudu. Jadi yang membuat sahabat Bilal terkenal di langit itu diantaranya karena beliau senang mengerjakan sholat syukrul wudu. Nah, jadi setiap kali habis wudu beliau mengerjakan sholat 2 rakaat atau berapapun yang beliau mau. Hadisnya sahih. Berikutnya yang ke-9, hadisnya an Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ini sahabat Utsman ibn Affan, dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, bersabda, apa sabda Nabi? Man shallal isya'a fi jama'atin fa huwa kaman qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah maka dia seperti sholat separuh malam. Wa man shalla subha, dan siapa yang sholat subuh fi jama'atin, di dalam sholat dengan jamaah, maksudnya sholat subuh berjamaah, fa huwa kaman qama al-laila kullahu, maka dia seperti sholat malam seluruhnya. Hadisnya riwayat Ahmad, Muslim, hadisnya sahih. Jadi hadis ini menerangkan tentang orang yang sholat isya berjamaah setara dengan diberi pahala sama dengan sholat setengah malam. Kalau sholat subuh berjamaah dinilai seperti sholat malam semalam suntuk. Itu hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih Muslim juga, hadisnya sahih. Hadis yang ke-10.
Hadisnya dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul istighfari, adapun sayyidul istighfar, ini tuannya istighfar, adalah antaqulah, hendaklah kau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi wa abu'u laka bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Qala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Wa man qalaha minan nahari muqinan biha, siapa yang mengucap sayyidul istighfar itu di siang hari. Siang hari itu dari subuh sampai asar gitu ya. Muqinan, dengan keyakinan, biha, dengan isi istighfar itu, yakin bahwa Allah akan mengampuninya, bukan karena kita baik, tapi karena maha baiknya Allah dia. Yakin dia baca doa itu, maka famata min yaumi, kok kemudian dia mati pada hari itu, qabla ayyum sia, sebelum waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Terus kemudian wa man qalaha minal lail, dan siapa yang baca di waktu malam, malam dari maghrib, berarti dari maghrib sampai subuh, sebelum subuh lah. Wa wa muqinun biha, dan dia yakin dengan sayyidul istighfar ini, yakin bahwa Allah Maha Pengampun tanpa keraguan. Famata, kok mati pada hari itu, qabla ayus biha, sebelum subuh, fahuwa min ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga.